warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Baiklah anak ibu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan membaca bismillah, semoga pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir berjalan lancar dari awal sampai akhir. Baiklah anak ibu, ibu akan mengabsen anak ibu. Siapa anak ibu yang tidak ada hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, kita masuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu pembelajaran kita hari kemarin? Ya, pembelajaran kita hari kemarin itu tentang tumbuhan. Siapa yang tahu tumbuhan? Apa itu tumbuhan? Hidup. Tumbuhan itu adalah Hidup. tumbuhan adalah seperti pohon, bunga-bunga dan lainnya. Bella anak ibu, pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran tentang tanggal berapa hari ini? Pembelajaran kita hari ini yaitu Tentang tema 1, organ, gerak, tumbuhan. hewan, dan Tumbuh. manusia. Pembelajaran 1. Baiklah anak ibu, pembelajaran kita hari ini tentang tema 1, organ, gerak, hewan, dan manusia. Pembelajaran 1 jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak ibu mengetahui tentang gerak, hewan, dan manusia dan mengetahui pokok pikiran dalam sebuah teks. Baiklah anak ibu akan mempunyai sebuah teks. Tolong coba Apip amati gambar yang ada di buku anak ibu. Gambar apa itu Apip? Siput. Gambar Kelinci. Kelinci ini termasuk hewan mempunyai organ gerak. Coba baca Apip itu apa itu hewan. Coba baca Apip nih. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi geraknya kok berbeda. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu? Gumam Edo penasaran. Jadi kelinci dan siput sama-sama hewan. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mempunyai gerak yang berbeda. Kelinci bergerak lincah dan berlari meloncat-loncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa begitu? Mengapa siput dan kelinci mempunyai gerak yang berbeda? Mengapa, Wif? Karena setiap hewan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri berbeda-beda dalam segala hal. Contohnya seperti ini kan, siput dan kelinci mempunyai gerak yang berbeda, sedangkan kelinci lincah dalam berlari dan meloncat, sedangkan siput memiliki gerak yang pelan. Selanjutnya, coba anak ibu, apa-apa saja karakteristik ciri-ciri dari kelinci dan siput? Siapa yang tahu? Kalau kelinci mempunyai geraknya yang lincah, sedangkan siput pelan. Coba anak ibu tuliskan di buku anak ibu apa karakteristik dari kelinci dan siput yang tadi anak ibu bahas.
Pertama, kelinci mempunyai gerakan yang lincah. Tolong buat di buku anak ibu. Udah anak ibu? Nah, udah. Coba baca idonnya ini. Pada pembelajaran sebelumnya kami telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan pteropta. Lalu bagian mana dengan siput? Siput merupakan hewan tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan vertebrata lainnya antara lain biasanya susunan ada di perut, memiliki warna luas dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan vertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur, cumi, dan lain-lain. Sudah, Idon? Nah. Jadi pada ciri-ciri hewan vertebrata kita masuk pada ciri-ciri hewan vertebrata. Ciri-cirinya antara lain biasanya disusun sarafnya berbeda di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Jadi ciri-ciri hewan vertebrata, Afif, ciri-cirinya biasa tulis, tolong Afif, buku anak ibu semuanya. Ciri-ciri hewan vertebrata yaitu biasanya tersusun, sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya terlindungi oleh rangka. Contoh dari hewan vertebrata ini seperti siput yang kita bahas tadi, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lainnya. Selanjutnya ini karakteristik yang kita bahas tadi. Kelinci termasuk hewan vertebrata yaitu vertebrata yaitu memiliki lincah, larinya kencang, meloncat. Sedangkan karakteristik siput pelan-pelan dalam berlari. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran tentang organ gerak siput beserta fungsinya. Tolong Afif baca. Nama organ gerak: kaki, perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya: fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sudah. Jadi pertama kita akan membahas tentang organ gerak beserta fungsinya. Pertama itu siput. Siput ini memiliki hewan vertebrata, yaitu contoh nama gerakan yang dimiliki oleh siput seperti kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Jadi nama organ gerak yang ada di siput seperti kaki, perut dengan bentuk pipih yang lebar. Fungsinya utama kaki, perut pada siput adalah fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya yaitu cacing. Cacing memiliki organ gerak seperti perut. Perutnya sebagai alat untuk bergerak. Jadi anak ibu di sini ada, perhatikan anak ibu, Afif, Idon, di sini ada berapa tugas ibu berikan, tugas di rumah. Anak ibu kerjakan bersama orang tua atau kakak yang di rumah. Pertama, anak ibu mencari nama hewan seperti belalang, apa nama organ gerak yang dimilikinya beserta fungsinya, serta nama hewan ubur-ubur, nama geraknya dan fungsinya. Selanjutnya kita akan masuk pembelajaran tentang, coba Afif baca tes tentang siput bukanlah hewan yang 5. Siput merupakan sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban
dan menjijikan. Bahkan karena geraknya yang lambat, tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Lanjut Afif. Siput merupakan hewan yang berjasa dan dalam pengurangan serpihan daun-daunnya. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daun yang menjadikannya bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan karena baterai pengurai. Jika benda-benda besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diurai akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil pengurangan yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam Selanjutnya berikan ke Idon. beradaptasi. Baca Idon. Selanjutnya. Ya. Lingkungan dan mempertahankan diri dari serangga predator meskipun tubuhnya lunak. Namun tubuh siput memiliki lendir ini terfungsi. Terima kasih Idon. Selanjutnya Afif tolong baca kembali. Ini Jalan kasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu siput juga dikarunia Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dan dengan kelebihannya. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan iri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder juga kamu kekurangan. Udah Afif, makasih kepada anak ibu yang telah membacakan teks tentang siput bukanlah hewan yang lemah. Jadi anak ibu tolong membacanya di rumah ya, semoga supaya membacanya lancar, tidak terbata-bata lagi ya anak ibu. Jadi ibu menjelaskan siput bukanlah hewan yang lemah. Siput merupakan sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Karena geraknya yang lambat, tidak jarang orang membanding-bandingnya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang dipenuhi oleh lendir. Jadi siput ini mempunyai tubuh yang banyak menyimpan lendir. Jadi semua orang takut kepadanya dan jijik terhadap tubuhnya. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Di baliknya mempunyai badan yang mempunyai lendir seluruh tubuhnya, tetapi dia mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Siput ini merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita tidak boleh jijik kepada siput. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam mengurai serpihan daun-daunan. Dia
memakan daun-daun dan menjadikan bagian yang kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri dalam penguraian. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar kita. Jadi kita tidak boleh jijik pada siput karena siput mempunyai keistimewaan dan kelebihan dalam lingkungan sekitar kita, seperti dia bisa melestarikan daun-daun supaya menjadi subur. Jadi anak ibu, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir itu berfungsi, dengarkan anak ibu, lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuh ketika berjalan di permukaan bumi. Apa fungsi dari lendir tersebut, anak-anak ibu? Ya, fungsi dari lendir ini sebagai minyak pelumas dan pelindung tubuh dalam pertahanan kehidupannya supaya tidak diganggu oleh serangga-serangga lainnya. Jadi anak ibu, di sini ada sebuah tugas. Tolong kerjakan anak ibu halaman 9 tentang cari ide pokok dari paragraf yang anak ibu cari. Tolong cari anak ibu sini di buku anak ibu. Di sini setelah anak ibu baca teks yang tentang siput bukanlah hewan yang lemah, tolong cari ide pokok dari paragraf tersebut. Cari anak ibu. David, sudah, baiklah. Jadi kita masuk tentang ide pokok. Tahu anak ibu tentang pokok pikiran sama dengan ide pokok. Ide pokok atau pokok pikiran adalah satu gagasan dalam suatu paragraf yang ada dalam sebuah teks. Jadi anak ibu, setelah anak ibu baca teks tentang siput tadi, tolong anak ibu cari paragraf pertama itu tentang ide pokoknya. Afif, tolong baca di depan ide pokok yang anak ibu dapatkan dari paragraf yang anda anak baca dan tadi anak ibu baca. Berdiri. Ya. Apa ide pokok yang aku dapatkan dari siput bukanlah hewan? Coba baca, Fir, ide pokoknya. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena geraknya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, jadi ide pokok yang dapat dari paragraf 1 adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban. Jadi yang dapat Afif dari paragraf 1 ini, ide pokoknya adalah siput adalah hewan yang lambat dan menjijikan. Jadi betul, silakan duduk Afif. Makasih pada anak ibu Afif yang telah membacakan ide pokoknya dari paragraf 1. Yang betul yang dibacakan Afif, paragraf pokok yang paragraf 1 yaitu siput